Kembali lagi di Properti Point bersama saya Safira Wardoyo dan kami masih membahas harga bangunan rumah naik, backlog semakin tinggi. Bersama Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Bapak Haryo Bekti Martoyudo. Pak Haryo, kita lanjutkan dialog kita begitu ya. Pak Haryo, apakah nanti jika rumah subsidi dinaikkan begitu ya, apakah ini tidak akan menjadi tantangan baru untuk menghadapi backlog perumahan? Seperti apa menurut Anda? Ya, baik. Memang kalau setiap perubahan pasti ada hal-hal yang harus kita lakukan ya. Jadi memang kenaikan harga jual, batasan harga jual rumah yang akan disubsidi itu akan berdampak pada penurunan daya ungkit dari penggunaan dana APBN. Karena kita sama-sama pahami bahwa dana APBN untuk bantuan perumahan itu sudah ditetapkan dan jumlahnya memang tetap ya untuk tahun 2022. Tentunya dengan adanya kenaikan batas harga tersebut pasti akan menurunkan capaian target ya. Tapi tetap kami harus berusaha untuk mencapai target dengan menciptakan skema yang lebih efisien dan efektif dalam kami menggunakan dana pemerintah tersebut. Antara lain nanti dalam waktu dekat ya kami akan melihat bagaimana sebenarnya perubahan struktur bunga ya. Saat ini memang untuk suku bunga 5% selama masa pinjaman, apakah nanti ke depan kita perlu Mhm. melakukan efisiensi dan efektivitas dari struktur tersebut sehingga bisa memanfaatkan untuk yang lainnya. Kemudian juga perluasan dari layanan bahwa tidak hanya untuk pemilikan rumah saja, namun juga untuk pembangunan dan juga perbaikan rumah swadaya. Karena kita tahu juga dari berbagai literatur, dari berbagai statistik ya dan juga survei bahwa ada juga masyarakat yang memang membutuhkan rumah atau membutuhkan dana untuk membangun rumah di atas lahan yang sudah mereka miliki atau mereka ingin memperbaiki rumah sehingga rumah tersebut bisa mencukupi dari sisi layak huninya. Nah, ini yang akan menjadi bagaimana inovasi kami ya untuk bisa tetap mempertahankan target yang sudah ditargetkan di dalam RPJMN. Kalau kita melihat dari rencana pembangunan jangka menengah tahun Mhm. 2020-2024 itu dengan berbagai program itu memang banyak hal yang harus kita lakukan. Di dalam program VLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, itu ditargetkan untuk 900.000 unit gitu ya, selama tahun 2020-2024. Kemudian juga untuk yang pembiayaan sekunder yang dilakukan oleh PT SMF itu ada 50.000 dalam 5 tahun. Kemudian ada pembiayaan tapera yang diharapkan juga dapat berkontribusi terhadap kebutuhan untuk para pesertanya itu sejumlah 500.000 di dalam RPJMN dan juga program BP2BT bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan yang juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap pemenuhan rumah untuk perumahan yang memang diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap. Saya rasa itu beberapa hal yang tetap dengan dana yang ada, tapi bisa diusahakan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Demikian Mbak Safira. Baik Pak Haryo, ini kalau misalkan melihat upaya-upaya gitu ya, seperti apa sih PUPR mendorong perbankan dan pengembang itu untuk memperhatikan kualitas perumahannya? Nah, ini pertanyaan menarik sebenarnya ya Mbak Safira ya, kenapa kualitas rumah itu menjadi Mhm. satu isu ya. Jadi memang kami berharap juga dari para pengembang, dari para perbankan itu memperhatikan, karena pada prinsipnya kan mereka yang membangun, mereka yang di depan ya untuk memberikan jasa dalam atau produk ya dalam bentuk bangunan yang sudah harusnya sudah memenuhi spesifikasi dan persyaratan yang memang sudah ditentukan oleh aturan. Nah, dalam konteks itu kami mendorong para pengembang dan juga perbankan untuk memperhatikan kualitas, antara lain dengan yang pertama kami akan melakukan semacam perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu dari PUPR, kemudian dari BP Tapera, karena mungkin sebagai informasi BP Tapera adalah
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang mengelola dana FLPP, dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Jadi mereka juga berkepentingan dalam hal ini dan kemudian dengan asosiasi pengembang dan bank pelaksana untuk melakukan perjanjian kerjasama bagaimana pemenuhan kualitas itu bisa kita jaga. Dengan harapan kalau misalnya pengembang dari asosiasi itu tidak bisa melakukan pembangunan dengan spesifikasi yang sesuai, tentunya asosiasi pengembang harus menegur, gitu ya. Kalau misalnya tidak juga bank pelaksana bisa melakukan hal-hal yang memang membuat pengembang itu patuh ke dalam aturan yang ada. Bisa saja perjanjian kerjasamanya dihentikan sementara dan seterusnya, gitu ya. Kalau misalnya perbankannya juga sudah memberikan bantuan, memberikan semacam pemahaman, tapi banknya juga tidak memberikan tidak baik juga, BP Tapera juga bisa menghentikan perjanjian kerjasama dengan bank pelaksana agar ya mereka juga taat kepada aturan supaya mereka juga ikut serta gitu ya ke dalam aturan bahwa kualitas bangunan itu sangat penting. Itu yang kami siapkan sekarang ini dengan melibatkan tadi PUPR, kemudian BP Tapera, Asosiasi Pengembang yang jumlahnya sekitar 20-an, kemudian bank pelaksana yang cukup banyak juga. Kemudian juga kami akan melakukan pemantauan kualitas rumah bekerjasama dengan BP Tapera dalam hal bantuan pembiayaan perumahan yang diberikan lewat FLPP, kemudian juga ada bantuan pembiayaan Tapera yang memang juga dikelola oleh BP Tapera. Demikian, Mbak. Baik Pak Haryo, terima kasih atas waktunya di CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih.